26 dengan membahas tentang kasus nyata, yaitu pertelamatan finalisasi PDSS di SMA Mawar. Lalu ada satu fakta yang harus kita ketahui bahwa PDSS sudah dibuka sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Namun bukan hanya SMA Mawar saja yang terlambat, ternyata masih ada 373 sekolah juga yang juga sudah terlambat. Sehingga ratusan siswa eligible gagal untuk mendaftar dan mereka melakukan protes terhadap sekolah. Maka sisi penyampaian masalah kita mulai dari tim kontra. Tim kontra dipersilakan. Nilai saya termasuk kategori eligible. Saya sudah siapkan semua berkas. Tapi pada saat pendaftaran SNMP dibuka pada tanggal 4 Februari 2025, saya tidak bisa mendaftar karena pihak sekolah belum finalisasi PDSS. Kami sudah mengaju hal tersebut kepada sekolah, tapi kami hanya disuruh tunggu penjelasan. Ini bukan salah kami, tapi kami harus menanggung akibat. Sebagai orang tua siswa, saya tidak diberitahu bahwa sekolah ini mengalami permasalahan pengisian PDSS. Kami sudah percaya bahwa sekolah ini mengurus semuanya. Kami juga bersangkutan dengan masa depan anak kami. Seharusnya ada komunikasi kepada orang tua sebelum jauh dari batas waktu tertentu. Saya adalah anggota komite sekolah dan kami tidak mendapat informasi apapun soal kendala PDSS. Padahal komite adalah himpunan sekolah, tidak ada aturan, seharusnya atau rapat darurat. Jika masalah terjadi, kami baru diberitahu. Baiklah, tim pro dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, namun izinkan saya untuk menjelaskan. Operator kami mengalami kendala sinkronisasi e-rapor sejak pertengahan Januari, dan di hari terakhir server SNPMB sangat lambat karena diakses ratusan sekolah secara bersamaan. Data sudah kami isi, namun tombol finalisasi tidak sempat diklik. Server ditutup pada pukul 3 sore. Ini bukan kelalaian yang disengaja. Saya yang mengerjakan langsung sinkronisasi e-rapor memang jauh lebih rumit dari tahun sebelumnya. Kami sudah mulai dari 15 Januari, tapi data terus error saat sebentar. Kami juga sudah hubungi Komite SNPMB, tapi akhirnya panggilan sangat panjang di hari terakhir, koneksi sekolah pun tidak mendukung. Total PDSS dibuka 25 hari dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 31 Januari. Kenapa baru dikerjakan di pertengahan Januari? Dan yang paling menyakitkan, kenapa kami tidak diberitahu ada masalah? Jika kami diberitahu lebih awal, kami bisa minta bantuan ke Dinas Pendidikan jauh sebelum batas waktu habis. Saya perlu jujur, Dinas Pendidikan tidak mendapatkan laporan apapun dari pihak SMA Mawar tersebut tentang keterlambatan ini. Padahal SNPMB itu memiliki fitur viewers yang dimana bisa dipantau dari jarak jauh. Dan ini artinya Dinas Pendidikan seharusnya proaktif dalam memantau. Ini klien kita bersama dan kita harus jujur untuk mengakuinya. Saya dari pakar pendidikan. Ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi kurangnya koordinasi satu antara lain juga, baik dari pihak sekolah, pihak dinas pendidikan ataupun SNPMB tidak ada yang saling mengingatkan. Nah, ini juga kami sebut dengan gap koordinasi dan juga harus segera diselesaikan. Menurut Kode Etik Guru Indonesia, prinsip dan juga tugas utama seorang guru ialah bertanggung jawab atas peserta didik. Kemudian melakukan tugas secara profesional sebaik-baiknya. Kelalaian dalam pengisian administrasi PDSS ini menyebabkan kerugian kepada beberapa siswa dan juga merupakan pelanggaran dalam Kode Etik Guru Indonesia. Kami berjanji pengisian PDSS akan dimulai di hari pertama portal dibuka, bukan menunggu pertengahan. Terus kami akan membuat 2 operator PDSS sebagai cadangan. Yang ketiga, kami akan membuat grup informasi orang tua untuk melaporkan progres PDSS setiap minggunya.
Dan Dinas Pendidikan juga akan satu, bentuk Satgas PDSS yang memantau progres semua sekolah setiap 3 hari. 2. Membimbing langsung kepala sekolah yang belum 50% pada minggu ketiga. 3. Mengadakan pelatihan operator PDSS setiap akhir tahun genap. 4. Mengalokasikan anggaran peningkatan internet sekolah daerah terpencil. Saya juga merekomendasikan kepada pihak SNPMB yang pertama yaitu untuk menambahkan notifikasi baik via WhatsApp ataupun email untuk mengingatkan pada sekolah yang tertinggal H-14 ataupun H-7. Yang kedua yaitu perpanjangan waktu PDSS pada sekolah yang terpencil. Kemudian yang ketiga yaitu menyederhanakan sinkronisasi ERAPON. Satu pembinaan sederhana yaitu libatkan komite sekolah dalam pemantauan PDSS. Berikan kami akses status pengisian dalam sekolah. Jangan biarkan orang tua siswa dan komite yang menjadi pihak paling akhir yang tahu akan masalah besar ini. Saya minta ada kompensasi nyata bagi siswa yang telah dirugikan akibat kelalaian sekolah. Minimal diberi bimbingan SNPT gratis. Kemudian jangan sampai anak-anak terpaksa ikut jalur mandiri yang biayanya jauh lebih mahal karena kesalahan orang lain. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengikuti debat pada hari ini. Izinkan saya untuk merangkum hasil debat hari ini, yaitu masalah ini butuh penanganan serius dengan koordinasi yang lebih baik antara sekolah, dinas pendidikan dan pihak terkait agar kejadian serupa nggak terjadi lagi. Lalu solusi yang sudah disepakati: 1. Pengisian PDSS wajib dimulai dari hari pertama portal dibuka. Dan 2. Dinas Pendidikan membentuk Satgas PDSS yang memantau setiap 3 hari. 3. Orang tua dan komite diberikan akses secara transparan. 4. SPMB menambah notifikasi otomatis bagi sekolah yang tertinggal di H-14 dan H-7. 5. Jadwal PDSS diperpanjang dan proses ERAPON disederhanakan untuk daerah terkecil. Dan 6. Siswa yang dirugikan akibat kelalaian sekolah mendapat bimbingan SNBT gratis. Baiklah, kasus ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kelalaian administrasi bukan sekadar masalah birokrasi, ini menyangkut hal dalam masa depan siswa berprestasi. Sekolah harus lebih disiplin dan transparan. Dinas harus lebih aktif mengawasi dan sistem SNPMB harus lebih ramah untuk sekolah di daerah. Pada setiap siswa yang berprestasi dimanapun ia berada berhak mendapat kesempatan yang sama. Baiklah, terima kasih pada semua yang sudah mengikuti. Saya tutup rapat hari ini.